saya akan berbicara tentang satu topik dosa. Mulai anak-anak sampai orang tua tahu kalau ada dosa. Kita tidak usah memperdebatkan hal ini, walaupun kita tidak bisa memegang dosa itu di mana, kayak apa, bentuknya gimana, besarnya gimana, kasar atau halus, warnanya apa. Tapi kita semua tahu bahwa dosa itu ada, amin. Nah, mari kita membaca di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Allah jelas berkata bahwa semua orang di dunia ini sudah berbuat dosa. Mungkin ada yang berkata, saya tidak pernah mencuri, saya berbuat baik, saya menolong orang. Tapi firman Allah berkata semua orang sudah berbuat dosa. Kalau begitu, dosa apa yang dimaksud? Dosa apa yang saya berbuat? Mengapa Alkitab katakan semua orang berbuat dosa? Nah, mari kita melihat apa sebenarnya pengertian dosa itu. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Gerika, kata dosa itu dipakai kata hamartia. Apa artinya hamartia? To miss the mark atau melenceng dari sasaran. Allah punya sasaran di dalam kehidupan kita, dan apabila kita miss itu sasaran, kita tidak tepat kepada sasaran, maka kita sudah berdosa. Nah, itulah sebabnya firman Allah berkata semua orang sudah berbuat dosa. Karena kita sulit sekali mencapai sasaran. Nah, coba sekarang kita lihat dari Alkitab. Apa yang firman Tuhan katakan tentang dosa. Ada beberapa ayat berbicara tentang dosa, dan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengertian secara umum. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 17 dikatakan semua kejahatan adalah dosa. Saya rasa ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang mengerti kalau jahat, perbuatan jahat itu berdosa. Ini pengertian umum, pengertian yang paling basic, pengertian yang saya katakan paling dasar. Nah, coba kita naik sedikit. 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tapi ini masih umum. Semua orang tahu bahwa dosa itu berarti kita melanggar hukumnya Allah. Allah punya hukum, Allah punya peraturan. Jangankan Allah, pada waktu kita melanggar hukum negara, kita menerobos lampu merah, hati kita sudah tidak tenang. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tapi ada pengertian-pengertian khusus. Kalau orang percaya, dia tidak akan hanya mengerti dua hal ini. Tapi ada pengertian khusus. Apa dosa itu? Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan apa? Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wah, ini lebih khusus lagi, spesifik. Dalam bahasa Inggris dikatakan apa? To him it is sin. Bagi orang itu ia berdosa. Bila dia tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi ia tidak berbuat, bagi dia, it is sin. Ini berbicara tentang hati nurani. Saya ambil satu contoh yang gampang. Mungkin kita semua pernah alami. Satu saat kita melihat seseorang, kita merasa kasihan. Kita tergerak untuk memberi. Hati kita terdorong untuk memberi. Tapi kita tidak tahu karena sebab apa, akhirnya kita tidak melakukan. Apa yang terjadi, saudara? Nyesel. Aduh, opo aku tadi kok tidak ngasih. Dan kita tahu kita sudah berdosa. Kita minta ampun kepada Tuhan, ampuni tadi. Saya mestinya membantu orang itu. Saya mestinya memberi. Kenapa kok tidak memberi? Dia tahu harus berbuat baik. Dia tahu harus melakukan ini. Tapi dia tidak melakukan. Nah, ini saya rasa hal-hal yang sering kali dialami oleh anak-anak Tuhan. Ketika kita mulai bertumbuh. Kita bukan hanya tahu bahwa berbuat jahat itu dosa, tidak. Bahkan ketika kita tidak berbuat baik pun, kita bisa merasa tertuduh. Ini sudah khusus. Satu ayat lagi. Firman Tuhan berkata, di dalam Roma pasal 14 ayat 23, kalimat kedua, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, ini khusus, lebih khusus lah. Segala sesuatu yang tidak keluar daripada iman, tidak berasal dari iman, kita melakukan tapi kita tidak punya iman, ragu-ragu dan sebagainya, itu sebenarnya kita sudah salah dosa. Bahkan ayat ini diterjemahkan, if the way you live, apabila jalan hidupmu is not consistent, tidak konsisten with what you believe, dengan imanmu. Cara hidup kita tidak konsisten dengan iman kita, kita sudah berdosa. Kita punya iman Kristiani,
kita percaya kepada firman, tapi cara hidup kita tidak sesuai dengan iman kita kepada Yesus, itu kita sudah berdosa. Jadi kalau kita mengerti beberapa pengertian ini, maka kita mengamenkan Roma tadi berkata bahwa semua orang sudah berbuat dosa, tidak terkecuali. Lalu bagaimana? Apa dampaknya? Nah, kita harus tahu, dosa itu ada sifat-sifat dosa yang kita harus mengerti. Pertama, dosa itu melelahkan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab berkata bahwa dosa itu bukan sekedar tindakan, bukan sekedar perbuatan, apalagi sekedar senang-senang. Bukan, tapi dosa itu adalah satu pekerjaan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat terjemahan, baik bahasa Indonesia tadi, juga beberapa terjemahan, dikatakan upah dosa ialah maut. Upah itu berhubungan dengan pekerjaan. The wages of sin, upah. Kapan kita menerima upah? Kalau kita sudah bekerja. Jadi dosa itu capek, melelahkan, satu pekerjaan. Makanya orang yang berbuat dosa mungkin pertama-tama senang, pada akhirnya dia akan merasa capek, terbeban. Ada terjemahan lain berkata demikian, work hard for sin your whole life and your pension is death. Kamu kerja keras untuk dosa seumur hidupmu dan pensiunmu adalah kematian. Dosa itu melelahkan, capek ya. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Ayo kepadaku, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ini bukan hanya undangan untuk orang-orang yang bermasalah, tapi juga orang-orang yang berdosa. Dia mempunyai beban-beban dosa dalam hidupnya, capek. Orang yang berbuat dosa itu capek, hatinya capek, hidupnya capek. Dosa itu melelahkan. Membuat kita letih, lesu, karena beban itu berat sekali. Yang kedua, dosa itu mengikat dan memperbudak. Coba kita baca Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, dia akan menjadi hamba dosa. Saudara perhatikan, jangan senang-senang dengan dosa. Dosa, kalau dia masuk dalam kehidupan kita, dia bukan tamu yang baik. Dia tidak akan duduk manis di sofa ruang tamu. Tapi ketika dia masuk dalam hidup kita, dia akan memerintah. Dia akan berkata kepada kita, hai kamu sekarang do it for me. Dia akan memperhamba kita. Tadinya kita tuan di dalam hidup kita. Kita adalah tuan rumah. Sekarang kita harus tunduk. Nggih Tuhan. Dia akan memperbudak. Kita akan dijadikan hamba. Dan dia adalah Tuhan. Dan bukan cuma itu. Dia akan mengikat kita. Kita tidak akan sembarang berkata, sekarang kamu pergi. No way. Dia akan ikat kita. Makanya Amsal berkata dalam Amsal 23 ya. Ayat-ayat terakhir. Tentang orang yang terbenam dalam anggur. Sudah diantemi orang, sudah babak belur, sudah tidak karu-karuan. Ketika siuman berkata, mana anggur, aku mau minum lagi. Hidupnya diikat, dosa itu mengikat dan memperbudak. Sebagai tambahan nanti saudara bisa baca di Roma 6 ayat 16 sampai 18. Jelas sekali. Kamu dahulu adalah hamba dosa, tapi sekarang adalah hamba kebenaran. Haleluya. Dulu memang kita hamba dosa. Tapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Itu yang dikatakan Roma. Dan sifat dosa yang ketiga. Dosa itu merusak. Mari kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Dosa itu merusak. Dan yang pertama-tama yang dirusak adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita yang intim, yang indah dengan Allah menjadi hancur berantakan. Hancur. Dan kalau our relationship dengan Tuhan ini sudah hancur. Tidak usah ngomong, yang lainnya akan ikut hancur. Hanya cuma tunggu waktu saja.
Pasti, karena semua itu dari Tuhan. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Kalau sudah sumber ini tutup, buntu, lambat atau cepat, yang di bawah pasti kering. Dosa itu merusak. Makanya ketika dosa itu masuk, dia akan mulai menghancurkan segala sesuatu. Ke kiri hancur, ke kanan hancur, depan hancur, belakang hancur. Semua akan hancur. Kalau kita izinkan dia terus merajalela dalam kehidupan kita. Masih ingat dengan Daud itu kan? Siapa yang bisa sebanding dengan Daud? Cintanya kepada Tuhan, berkat-berkatnya yang dia terima, pengurapannya. Dari seorang anak gembala menjadi raja, luar biasa. Tapi ketika dosa masuk dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Untung-untung dia tidak mati. Dia sudah mau dibunuh oleh Tuhan. Tapi untung dia masih bertobat. Tuhan berkata, oke, I spare your life. Aku lewatkan jiwamu. Tapi kamu harus bayar 4 kali lipat dari jiwa yang kamu ambil. Dia membunuh 1 orang. Dia bayar dengan 4 orang anaknya. Nanti saudara bisa baca itu dalam riwayat Daud. 4 anaknya mati. Ada yang mati sakit, ada yang mati karena bunuh-bunuhan sendiri. Ada yang mati karena memberontak kepadanya. Anaknya yang wanita diperkosa oleh saudara tirinya sendiri. Istri-istrinya diperkosa oleh anak kandungnya. Sudah ada karu-karuan, hancur semuanya. Ketika dosa itu masuk dalam kehidupan Daud. Jangan main-main dengan dosa. Dosa bukan barang mainan. Kita tidak bisa buat main-main. Amsal berkata, mana ada orang berjalan di atas bara api, tidak terbakar kakinya. Mana ada orang masukkan api di gelembung baju, bajunya tidak terbakar. Tidak ada. Tapi puji Tuhan, khotbah tidak berakhir di sini. Haleluya. Masih ada bagian yang memberikan satu pengharapan, satu kelegaan. Kita akan lihat apa kehendak Allah sekarang. Tuhan tidak berhenti. Tuhan belum selesai. Tuhan masih bekerja dan dia pasti akan bekerja sampai tuntas. Dan dia akan menang. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Coba kita lihat kehendak Allah bagi kita orang-orang berdosa. Bagi kita semua. Yang pertama, bereskan dosa itu. Mari kita baca Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya, puji Tuhan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Ayo kita beres-beres. Kita bereskan masalah kita. Tuhan tidak membiarkan manusia yang berdosa, lalu jatuh, lalu tersesat, lalu tenggelam di dalam rawa-rawa. Orang yang masuk dalam rawa, dia tidak bisa menyelamatkan diri. Saudara. Mau berenang, makin bergerak, dia akan makin tenggelam. Dia perlu seseorang yang mengulurkan tangan. Ayo, mana tanganmu kutarik engkau keluar. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dia ulurkan tangan, ayo keluar dari lumpur dosa. Yesus datang dengan satu tujuan, melepaskan manusia dari dosa. Tuhan tahu kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri. Mungkin saudara berkata, aku sudah berbuat salah dosa yang menyakiti hati Tuhan. Aku sudah berbuat salah dosa yang keji. Aku sudah berbuat ini. Dosaku merah, dosaku hitam. Tapi Tuhan berkata, ayo berperkara. Aku akan sucikan menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Haleluya. Jangan takut. Yang penting saudara mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Datang dengan jujur, saudara membuka hidup saudara. Izinkan Tuhan menyelesaikan semuanya. Ada harapan, meskipun dosamu merah, semerah apapun juga, Tuhan sanggup mencucikan. Tidak ada dosa yang terlampau besar, terlampau hitam bagi Tuhan. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Saudara harus membereskan semuanya. Yang kedua, kehendak Allah, tinggalkan dosa itu. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Haleluya. Ini perkataan ditujukan pada seorang wanita yang kedapatan berzina. Yesus berkata, pergi dengan damai sejahtera. Aku pun tidak menghukum engkau. Artinya aku ampuni engkau. Tapi tinggalkan dosa itu. Jangan berbuat dosa. Anak Tuhan bisa berbuat dosa? Pendeta bisa berbuat dosa? Sangat bisa. Tapi masalahnya bukan itu. Tapi kita tidak hidup dalam dosa. Amin. Kita bisa berdosa, tapi kita tidak hidup dalam dosa.
Kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Dan kita mau tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan, jangan berbuat lagi. Yang sudah tutup buku sampai di sini. Tapi jangan kita berbuat lagi. Jangan kita mari minta ampun, berbuat lagi. Minta ampun, berbuat lagi. Itu namanya kita mempermainkan Tuhan. Dan Tuhan bukan Tuhan yang mau dipermainkan. Tuhan ampuni aku. Saudara akan diampuni. Tapi saudara harus tinggalkan dosa itu. Di dalam nama Yesus, tinggalkan semuanya. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita? Taklukkan dosa itu. Mari kita baca Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7 ini adalah kata dosa pertama kali muncul di dalam Alkitab. Jadi kalau saudara baca mulai Kejadian pasal 1 ayat 1, maka ini adalah pertama kali kata dosa itu muncul. Apa yang ditulis di sini? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Coba saudara perhatikan, yang pertama ini tentu ada sesuatu. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Dan bagaimana dosa itu? Dosa itu mengintip, dikatakan seperti seekor singa yang mengintip mangsanya. Ada beberapa terjemahan di sini. Dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya. Sin is lying in wait for you, ready to pounce. Siap untuk menerkam. It's out to get you. You have got to master it. Kita harus menguasainya. Saudara bisa baca juga di Mazmur 10 ayat 9-10. Seperti singa, dia mengintip di semak-semak belukar, mencari siapa ini yang akan dimangsa. Tapi Tuhan berkata, kamu harus menguasai itu. Kamu harus taklukkan dia, haleluya. Dan kita sudah diberi kuasa untuk mengalahkan dosa, haleluya. Kalau Tuhan berkata taklukkan, berarti kita bisa menaklukkan. Tuhan berkata kepada Kain, kuasai dia, jangan kita yang dikuasai. Taklukkan dia. Dosa, Tuhan mau kita yang menaklukkan. Makanya dalam kehidupan anak Tuhan tuh, Tuhan beri semua yang dibutuhkan itu Tuhan beri. Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya sudah memperlengkapi kita sedemikian rupa. Sehingga kita bisa hidup dengan saleh. Tidak mungkin Tuhan akan biarkan kita tidak berdaya menghadapi dosa. Tidak mungkin. Tuhan sudah beri segala sesuatu. Kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa di dalam nama Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa pujian, kuasa penyembahan, kuasa doa, dan segala kuasa Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Saudara pasti bisa menaklukkan dosa, amin. Pasti, karena Tuhan berkata taklukkan dia. Zamannya Kain aja, Tuhan sudah berkata kepada Kain taklukkan. Jangan beri kesempatan dia. Makanya Paulus juga mengingatkan bukan di Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Salah satu cara kita memberi kesempatan kepada iblis, dikatakan dalam Efesus itu yaitu kita marah. Jangan sampai marahmu terus ada sampai matahari tenggelam. Ya, Kain juga, Kain waktu itu diliputi kemarahan terhadap Habil. Dia marah kepada Habil. Kenapa Habil? Kok doanya Habil didengar? Kok doaku terhalang? Tuhan berkata pada Kain, kamu juga bisa. Aku gak pilih kasih. Coba kamu perbaiki. Berikan korban yang benar. Tapi dia masih marah. Tuhan berkata hati-hati. Dosa itu sekarang lagi ngintip-ngintip loh. Kamu taklukkan loh. Tapi rupanya dia keraskan hatinya. Dia bunuh Habil. Dia menjadi pembunuh yang pertama. Belum saya tutup. Saya akan ajak kita melihat sekarang kata dosa yang terakhir di dalam Alkitab. Kalau yang pertama tadi di kitab Kejadian, yang terakhir di kitab Wahyu. Kita buka Wahyu 18 ayat yang ke-5. Inilah penutup dari segala-galanya. Apa yang Tuhan perbuat terhadap dosa dan karena dosa. Coba kita baca. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Dan seterusnya dikatakan Allah hancurkan Babel. Karena dosanya sudah bertimbun-timbun, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Dalam bahasa Inggris dikatakan her sins sting to high heaven. Sting itu berbau busuk. Dosa-dosa manusia, dosa-dosa dunia, bau busuknya itu sudah mencapai langit. Sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Dosa-dosanya sudah begitu meludak ke langit. Saya tidak tahu sekarang dosa manusia ini sudah seberapa tinggi.
tapi kayaknya sudah nggak jauh dari langit. Kalau kita lihat kejahatan-kejahatan yang terjadi, dan itu bukan lalu berlalu gitu saja, itu menimbun terus. Itulah yang membuat Tuhan akan membinasakan dunia, umat manusia yang di dunia ini. Karena dosa-dosanya sudah mencapai langit. Tentu kita tidak ingin di dalamnya. Kita tidak mau ikut-ikut di situ. Itu dosa sudah tinggi, kita tidak usah ditambahi. Jangan sampai kita terbawa, jangan sampai kita ikut di situ. Menambah tingginya dosa itu. Sebab itu kesempatan yang baik. Mari kita bereskan dosa-dosa itu. Manusia mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu segala perkara. Datang kepada Tuhan dengan hati yang lega. Tinggalkan beban dosamu, lepas. Tuhan, ini aku mau diperbaharui, aku mau dijadikan baru. Tuhan mengundang, mari yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan.